ruang terbaik di rumah menurut kita Meja makan. meja makan. Kalau orang sudah mendapatkan ketenangan jiwa, maka dunia dan seisinya tidak ada artinya. Nasihat yang terbaik adalah kematian, ya, karena setiap kita itu pasti akan wafat. Setiap cerita akan punya versi terbaik dari sisi kita dan tentu yang pasti dari sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Karim. Saya belahan jiwanya. Ini kita mau cerita pilihan terbaik untuk orang-orang terbaik. Ya. Kenyamanan terbaik versi Ustadz dan Umi. Ya. Bagi saya kenyamanan terbaik itu bukan sekedar fisik. Karena kalau fisik akan ada lagi yang lebih nyaman, lebih nyaman, lebih nyaman. Kenyamanan terbaik itu ketika kita taat pada Allah. Maka Allah akan buat tidak ada lagi yang lebih tinggi dari kenyamanan itu, yakni ketenangan jiwa yang disebut dengan sakinah. Kalau orang sudah mendapatkan ketenangan jiwa, maka dunia dan seisinya tidak ada artinya. Bagi saya itu kenyamanan terbaik. Karena saya pelengkap hidupnya, jadi saya lengkapin ya apa yang disampaikan sama Ustadz Fatih. Setelah sama Allah, yang kedua ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cinta dan orang itu pun mencintai kita. Jadi nyambung nih ruhnya berdua. Insya Allah tambah nyaman. Kegiatan terbaik menurut Ustadz dan Umi. Kegiatan terbaik tidak ada lagi kecuali kita menjadi hamba terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah. Jadi kegiatan terbaik adalah menjadi penyeru, pengajak untuk semua agar kembali ke jalan Allah. Itu adalah kegiatan terbaik. Iya. Dan saya ingat salah satu ayat, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang ngasih kebaikan buat banyak orang. Jadi pengennya selalu jadi manusia yang baik ya Bi. Jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi suami yang baik, jadi kepala rumah tangga yang baik, dan juga jadi anak yang baik. Ya. Nasihat terbaik versi Umu dan Ustadz. Nasihat yang terbaik adalah kematian, ya, karena setiap kita itu pasti akan wafat. Dan sebaik-baik nasihat adalah mengingat sang pemutus kenikmatan. Kalau kita mengingat kematian, kita akan mencintai istri sepenuh jiwa. Kalau kita ingat kematian, kita akan meninggalkan jejak terbaik. Kalau kita ingat kematian, maka kita akan bertaubat atas semua dosa dan kesalahan. Kalau kita ingat kematian, kita akan rakus dengan kehidupan akhirat dan meremehkan, mengecilkan kehidupan dunia. Dan kalau kita mengingat kematian, kita akan mudah minta maaf, juga mudah memaafkan. Ya Bi ya? Karena kita ingat, siapa tahu ketika kita keluar rumah, itu waktu terakhir kita ketemu dengan orang-orang yang kita cinta. Jadi suami keluar rumah, memaafkan istrinya. Istri keluar rumah, minta maaf dulu sama suaminya. Anak-anak keluar rumah, juga minta maaf sama orang tuanya. Jadi meninggalkan rumah dalam kondisi tenang, bukan dalam kondisi marah. Masakan terbaik versi Ustadz dan Umi. Masakan terbaik saya paling suka banget Apa adalah masakan yang berkuah-kuah, ya. Biasanya saya suka banget sop buntut, ya, kemudian sop ikan, dan di antara semua sop, ya, saya suka masakan istri saya. Titik. Oh, jadi meletoy. Kalau saya paling suka, coba Abi, menurut Abi Umi makanan favoritnya apa? Mie. Ah bener, apalagi coba? Mie, dan yang kedua suka banget kue tradisional. Ah itu dia, berarti kamu beneran suami aku. Soalnya kamu tahu apa makanan favorit aku. Rumah terbaik versi Umu dan Ustadz. Rumah terbaik bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar desain yang mewah, tapi rumah yang terbaik ada cinta di dalamnya, ada rindu di dalamnya. Suami rindu pulang ke rumah, istri rindu pulang ke rumah, anak-anak juga rindu berkumpul bersama ayah dan ibunya di rumah. Itu rumah terbaik di dunia. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada tawa dan canda di sana.
Sebaik-baik rumah adalah rumah yang selalu ada Allah di dalamnya. Dalam hal ini jawabannya sudah diwakili sama Ustadz Fatih. Jadi saya idem. Ruang di rumah terbaik menurut Ustadz dan Umi. Ruang terbaik di rumah menurut kita Meja makan. meja makan. Meja Sama ya? makan itu adalah tempat di mana suasana hati lagi happy. Suami istri ngobrol bukan saat bermasalah, justru pada saat bahagia, happy itu bisa sharing. Dan meja makan menuntaskan semua masalah. Iya, saking pentingnya posisi meja makan di rumah kita, sampai kita pindahkan meja makan dari rumah kita ke podcastnya Cinta Quran TV ya Bi ya. Kita ingin semua tamu yang kita undang di podcast itu semuanya juga ambience-nya berasa kayak di rumah. Ya. Jadi ngobrolnya dari hati, sampainya juga ke hati. Cerita dan pengalaman terbaik versi Ustadz dan Umi. Cerita terbaik bagi saya, setiap episode hidup saya terbaik. Saat saya jatuh, saat saya di bawah, saat kemudian orang meninggalkan saya, itu terbaik. Dan saat kemudian hari ini juga adalah saat terbaik. Jadi setiap cerita akan punya versi terbaik dari sisi kita dan tentu yang pasti dari sisi Allah. Jadi nggak ada satupun dalam hidup kita tuh versi terburuk, nggak ada, insya Allah. Ya kalau Umi ya, di antara semua periode indah di 20 tahun bersama dengan Abi, pasti banyak yang memorable. Tapi salah satu yang buat Umi paling berkesan dan merasa diratukan, tahu nggak apa? Waktu umroh pertama kita. Waktu itu teman-teman, Ustadz Fatih cuma punya uang untuk 1 orang berangkat umroh. Saya udah bilang, Abi berangkatnya sendiri aja, nggak apa-apa. Nanti di sana doa yang banyak, panggil nama Umi, nanti umroh berikutnya kita berangkatnya berdua atau malah sama anak-anak. Tapi teman-teman, Abi waktu itu bilang apa? Enggak, Abi nggak mau berangkat sendirian. Abi mau semua momen penting dalam hidup Abi selalu ada Umi di dalamnya. Dan Masya Allah, Ustadz Fatih mengupayakan supaya kami bisa berangkat berdua. Dengan cara apa? Berhutang. Beliau langsung bertemu dengan owner dari travelnya, bilang, Ustadz saya cuma punya uang buat 1 orang. Tapi saya mau berangkat bareng sama istri saya. Boleh Ustadz? Boleh Ustadz Fatih. Antum boleh bayar cicil setelah pulang. Saya merasa sangat dimuliakan, diratukan oleh suami saya. Padahal waktu itu Abi kondisinya juga lagi kekurangan ya Abi ya. Kita juga masih banyak utang ya waktu itu. Tapi Masya Allah, pertolongan Allah mudah sekali datang karena ada suami yang memuliakan istrinya. Terima kasih Abi. Jadi kita ini adalah hamba terbaik yang diciptakan Sang Maha Baik. Maka pastikan kita meninggalkan jejak yang baik, meninggalkan kalimat yang baik, meninggalkan semua kebaikan-kebaikan yang dikenang abadi. Karena umur kita nggak lama di dunia. Tapi kita ingin nama kita harum mewangi selamanya. Kapan itu? Ketika kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ya. Tetaplah jadi orang baik, jangan pernah bosan, dan mudah-mudahan akhir hidup kita juga baik. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.